Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam yang sempurna ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk kemaslahatan dan kebaikan di kehidupan dunia ini maupun akhirat kelak. Demikian pula tidaklah ada satu kejelekan kecuali pasti kita diingatkan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Salah satu perkara tersebut adalah al-jiwar, hukum dan adab di dalam bertetangga. Manusia dalam kehidupan ini di dunia pastilah bertetangga, hidup berdekatan dengan saudaranya yang lain. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Teruslah tidak henti-hentinya malaikat Jibril alaihi salam, utusan Allah, mengingatkan aku, memberi wasiat kepadaku tentang tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Sangat seringnya sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan dijadikan salah satu dari ahli warisku. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hal itu pula Rasulullah SAW jadikan salah satu pertanda kebaikan seorang hamba. Di dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah sebutkan, khairul ashab indallah khairuhum li sahibih. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling terbaik kepada temannya. Wa khairul jar wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Begitu pula tetangga yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya untuk setiap muslim, muslimah peduli dan memperhatikan tetangganya. Dalam riwayat Abu Dzar, beliau sebutkan, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak, perbanyak kuahmu, lalu berikan itu kepada tetangga-tetanggamu. Jangan meremehkan kebaikan walaupun itu hanya kuah yang kamu berikan tanpa ada isi atau dagingnya. Demikian pula yang Rasul sebutkan kepada kaum wanita muslimat dalam riwayat Abu Hurairah, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsanashat. Wahai muslimat, jangan ada seorang tetangga yang tidak berbuat baik atau meremehkan perbuatan baiknya, dianggap kecil untuk tetangganya, walaupun yang engkau berikan kepadanya hanya kaki terbawah dari kambing. Kita tahu kaki kambing, bagian yang terbawahnya, sepatunya sangat tipis, yang bisa dimakan sangat sedikit dari itu. Tapi jika itu yang engkau mampu engkau lakukan, engkau berikan kepada tetanggamu, lakukan. Jangan engkau sepelekan kebaikan yang engkau berikan kepada mereka. Dalam riwayat Abdullah bin Amr,
saat beliau menyembelih sesembelihannya, beliau katakan kepada pembantunya, apakah engkau sudah memberi daging ini untuk tetangga kita fulan yang Yahudi, bahkan dia beragama Yahudi. Maka dengan heran dia bertanya, wahai Abdullah, dia fulan Yahudi. Maka Abdullah bin Amr menyampaikan hadis Rasul tadi, mazala Jibril yusini birjar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Teruslah Jibril mewasiatkan padaku tentang tetangga hingga aku menduga menjadikan tetangga itu salah satu ahli warisku. Dan itu secara umum tetangga, maka difahami oleh para sahabat. Abdullah bin Amr bin As termasuk bahkan itu tetangga yang kafir. Berbuat baiklah kepada mereka, memberi hadiah, memberi pemberian dan semisalnya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semakin tetangga itu dekat dengan rumahmu, semakin dia lebih berhak untuk mendapat bakti dan kebaikanmu, semakin haram bagimu untuk mengganggu dan mendoliminya. Dalam riwayat Aisyah, beliau bertanya, wahai Rasulullah, innali jarain fa ila ayyihima uhdi. Aku punya dua tetangga, kepada siapa hadiahku aku berikan? Qala ila aqrabihima minki baban. Berikan hadiahmu itu kepada yang pintunya lebih dekat dengan pintumu. Demikian semakin lebih dekat, semakin lebih berhak untuk dirimu berbuat baik kepadanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian mulianya Islam mengajarkan bertetangga, bahkan itu berkaitan bukan hanya di dunia, sampai urusannya di akhirat kelak. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan makna itu, kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Di hari kiamat kelak, betapa banyaknya tetangga yang akan memegang tetangganya di hadapan Allah. Lalu dia berkata, ya Rabbi, hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufah. Ya Allah, ini fulan tetanggaku ketika di dunia, dia menutup pintu rumahnya dariku. Dia yang tidak memberikan kemakrufannya, tidak memberikan kebaikannya kepadaku. Pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT akan diadukan oleh tetangga kita di hari kiamat kelak, ketika seorang tetangga merasa tidak nyaman, merasa terganggu, bahkan merasa tidak mendapat kebaikan dan kemakrufan dari tetangganya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu salah satu dari cabang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Shuraih, Rasulullah SAW katakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? 3 kali Rasul katakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Maka beliau sebutkan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Dia yang tidak beriman, yang tetangganya tidak merasa nyaman oleh gangguannya. Tetangganya dalam keadaan selalu khawatir, tetangganya selalu dalam keadaan ketakutan, tidak merasa nyaman karena ditakuti gangguannya.
entah dari lisannya, tangan ataupun kakinya. Dari situ pertanda keimanan seseorang. Orang tidak hanya dinilai hubungannya dengan Allah semata, ibadahnya dan taqarrubnya, sementara rusak dan jelek muamalah dan hubungan dia dengan tetangganya. Di dalam hadis ketika Rasulullah disampaikan kepada beliau, inna fulana tagumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, fulana, dia dikenal Masya Allah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tahajud, sholat malam di malam harinya. Di siangnya dia pula puasa, dia pula ahli sedekah, dia pula berbuat ini dan berbuat itu. Namun dia pula dikenal suka mengganggu tetangganya, menyakiti mereka dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW sebutkan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada fulana tersebut, sungguh dia termasuk dari penghuni neraka. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun seorang muslim mendapati tetangganya kurang berbuat baik kepada dirinya atau bahkan mengganggunya, tidak berarti dengan itu dia pula akan melakukan perbuatan yang serupa, mengganggu dan mendolimi tetangganya. Perbuatan baikmu, muamalahmu yang baik kepada tetanggamu adalah bentuk ketaatanmu kepada Allah, ibadahmu kepada Allah. Tetanggamu membalas baik atau tidak mempengaruhi dirimu untuk merubah perbuatan baikmu kepadanya. Ketika seseorang menghibai tetangganya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sehingga dia sebutkan, fulan tetanggaku berbuat ini dan itu, fulan menggangguku, fulan mencela aku, fulan selalu berbuat ini dan itu. Dia ghibai tetangganya. Maka Ibnu Mas'ud nasihatkan, pergilah kamu, jika tetanggamu bermaksiat kepada Allah, kepada dirimu, maka taati Allah kepada tetanggamu. Jangan engkau bermaksiat pula dengan menghibai dia. Kepada segenap kaum muslimat, ingat apa yang diwasiatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jika tetanggamu atau temanmu bermaksiat kepada Allah terhadap dirimu, entah kezaliman apa yang dia lakukan, tidak berarti dirimu melakukan hal yang serupa. Taati Allah, tetaplah berbuat baik, berbuat ihsan kepadanya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tetangga baik adalah karunia yang tiada nilainya. Ketika Muhammad ibn Jahm bertetangga dengan Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu sekian tahun, suatu ketika Muhammad ibn Jahm ingin menjual rumahnya. Setelah ditawar sekian, beliau sampaikan kepada calon pembelinya, itu rumahku, berapa engkau mau membeli
tetanggaku. Kata mereka, kami datang untuk membeli rumahmu, bagaimana tetanggamu engkau jual kepada kami? Kata Muhammad bin Jahm, bagaimana tidak aku jual tetangga? Yang dimaksud adalah Sa'id bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang selalu berbuat baik kepadaku. Kapanpun aku butuhkan, beliau selalu ada untuk membantuku, selalu berbuat baik, berkata yang menyenangkan, dan bermuamalah dengan ihsan kepadaku. Bagaimana kebaikan semacam ini? Tetangga yang tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengganggu aku, bahkan hanya kebaikan yang aku dapati darinya. Tetangga seperti ini bagaimana tidak aku jual, bernilai lebih tinggi bahkan dari rumah itu sendiri. Maka mendengar itu Sa'id ibn al-As memberikan kepadanya 100.000 dirham dan mengatakan, jaga rumahmu, tidak perlu engkau jual kepada orang lain. Terkadang kita lalai dengan kenikmatan tersebut. Hidup bertetangga dalam lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik, tetangga kanan kirimu, depan belakangmu orang-orang soleh yang tidak pernah mengganggumu dan banyak berbuat baik kepadamu. Kadang orang kalau tidak diingatkan lalai, lupa kalau itu kenikmatan yang tiada tara, yang bahkan itu lebih berharga dari rumahmu itu sendiri. Kalaupun rumahmu tingkat, kalaupun rumahmu besar dan mewah, tetanggamu jauh lebih berharga dari materi bangunan rumahmu itu sendiri. Tetanggamu jika baik, nyaman hidupmu, senang, kamu mendapat banyak maslahat karenanya. Tetapi jika sebaliknya, semegah apapun rumahmu, sebesar apapun itu, terasa sempit bagimu, sesak dadamu, tidak ada nyaman kamu rasakan dalam kehidupanmu. Faljar gabladar, maka demikianlah tetangga bahkan lebih diutamakan sebelum rumah itu sendiri. Syukuri, bersyukurlah kepada Allah dan tunaikan hak-hak tetanggamu. Hak bertetangga kamu jaga dengan baik, karena itu karunia yang Allah berikan kepadamu. Tidak semua orang mendapati dan merasakan bertetangga yang baik dengan yang di sebelahnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita menjadi tetangga yang terbaik untuk tetangga kita, karena itu pertanda iman, dan memberikan kepada kita selalu tetangga yang baik, karena tetangga yang jelek salah satu yang Rasulullah berlindung diri kepadanya dari Allah, min jari su fi daril muqamah, aku berlindung diri kepada Allah dari tetangga yang jelek di tempat aku tinggal dan berdomisili. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.